Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rika Fitriani dengan NPM 102190025 dengan rekan saya Dira Fitriani dengan NPM 102190023 dan Amelia Septiani dengan nomor NPM 102190021. Kami adalah mahasiswi STI STMB Bandung dengan program studi akuntansi S1. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan tata kelola perusahaan pada PT Bukit Asam Tbk. Profil singkat Bukit Asam yaitu suatu perusahaan pertambangan batu bara yang ingin menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli terhadap lingkungan. Pengertian GCG atau Good Corporate Governance atau sering disingkat GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholder. Dengan implementasi GCG atau penyerapan GCG pada pengelolaan sumber daya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, dan ekonomis, serta produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan. Tujuan implementasi GCG di PT Bukit Asam Tbk yaitu mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara pemegang saham. Prinsip-prinsip GCG. Yang pertama ada transparansi. Perseroan menjamin pengungkapan informasi material dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai, akurat dan diperbandingkan tepat waktu serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Kedua ada akuntabilitas. Perseroan menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap level jajaran perseroan yang mungkin pengelolaan perseroan terlaksana secara efektif. Ketiga ada responsibilitas. Prinsip responsibilitas diterapkan dengan senantiasa menerapkan dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, mengelola lingkungan bekas tambang dengan baik, melaksanakan kewajiban timbal balik terhadap para mitra bisnis, dan merancang serta melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keempat ada independensi. Prinsip independensi diterapkan dengan penyusunan dan penerapan kode etik dan pengaturan seluruh transaksi maupun rencana investasi yang mengandung atau berpotensi mengandung benturan kepentingan atau konflik of interest. Dan yang terakhir ada kewajaran. Perseroan merupakan asas kesetaraan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban atau equal treatment yang diberikan kepada dan oleh perseroan. Landasan Hukum PT Bukit Asam. Landasan Hukum Implementasi GCG Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Menteri BUMN Nomor 01 MBU per 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor 09 per MBU per 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor 01 MBU per 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.
Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK 16 per SMBU per 2012 tentang indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerangan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN. Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2016. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan. Serta struktur tata kelola PT Bukit Asam. Yang pertama, pemegang saham dan rapat umum. Pemegang saham RUPS. Langsung Dewan Komisaris, Direksi. Di bawah Dewan Komisaris ada Komite Risiko Usaha Pasca Tambang (CRS) dan Nominasi Remuner S1 NVSDM, serta Komite Audit. Di bawah direksi ada audit internal, sekretaris perusahaan, manajemen risiko, sistem manajemen, dan GCG. Di bawah naungan audit internal dan komite audit ada audit eksternal independen. Penilaian GCG PT Bukit Asam. Penilaian penerapan GCG diatur dalam Pasal Peraturan Menteri BUMN Nomor per 01 per MBU 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola yang baik pada BUMN, Bab 12 tentang pengukuran terhadap penerapan GCG yang ketentuan teknisnya diatur dalam SK Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK 16 per SMBU 2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran kualitas penerapan GCG, perseroan melakukan penilaian secara berkala setiap tahun, bergantian antara penilaian secara mandiri (self-assessment) dan melalui penilaian dari pihak independen (self-assessment) dilaksanakan oleh auditor internal dari Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG sementara itu. Dicukupkan sekian materi dari kami. Mohon maaf bila ada kata atau penyampaian yang kurang dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.